asal kita yakin. Dalam hadis qudsi Allah mengatakan, ana indad-doni abdibi, aku tergantung prasangka hambaku. Kalau hambaku berprasangka yakin dikabul, aku kabulkan. Tapi kalau ragu-ragu, aku jauhkan. Makanya setelah silaturahim ini, setelah beres saling memaafkan, insya Allah Allah akan mengabulkan, tidak di dunia, nanti kelak di yaumul akhirat. Amin ya rabbal alamin. Itu makna silaturahim dengan sakit Pak Ketua DKM. Tirang langkung nama. Nah sekarang fase kedua. Kalau kita sudah mengikuti dan ingin mencontoh Nabi, ini ada perintah Nabi. Mau tidak Bapak Ibu mengikuti perintah Nabi? Insya Allah ya. Begini ceritanya. Imam Ghazali dalam kitabnya Syurwatul Arifin bercerita, ketika Nabi dengan para sahabatnya sedang berkumpul bersama, Nabi diperintah Allah untuk menyampaikan berita kepada seseorang. Wahai Muhammad, kata Allah, sampaikan berita ini tuh kesimpulan yang duduk di sana. Beritahu bahwa aku akan takdirkan dia dalam hidupnya separuh umurnya kaya, separuh umurnya miskin. Ini seandainya diantara kita, ini ibu atau bapak, kalau ada yang nanti ditakdirkan Allah, ibu separuh kaya umur ibu, separuh lagi miskin, mau pilih mana dulu Bu? Badan miskin lah atau kaya lah, bapak badan mana? Orang tadi yang ditunjuk Nabi, pulang dulu ya Rasul, saya mau ngomong dulu sama istri, mau kompromi dulu. Pulang si pulang ini ke rumahnya. Wahai istriku, kata Nabi, usia kita sudah ditakdirkan Allah, separuh umur kita diberi kaya oleh Allah, separuh lagi diberi miskin. Mau pilih yang mana Bu? Kata suaminya. Istrinya, pilih miskin dulu Pak, mumpung muda, nanti ketika kita tua kaya kan enak, tidak usah capek katanya. Suaminya lain, kata suaminya, akang marek milih benghar gela, mumpung murah. Buah-buahnya dia kade teh milih benghar lebih sekarawin deui lah kade. Bapak-bapak mah gitu rata-rata tah benghar we heula ceritanya. Bertengkar Pak, miskin dulu kata istri, kaya dulu kata suaminya. Akhirnya istrinya istri soleh Pak, manut sama suaminya. Ya udah terserah Bapak, dilaporkan kepada Nabi, ya Rasulullah, saya milih kaya dulu katanya. Allah lapor, Nabi Muhammad lapor kepada Allah tanpa menunggu SK surat wakaf, tanpa menunggu minta surat dari RT RW, kun payakun, langsung kaya Pak orang ini. Setahun, 2 tahun, 3 tahun dilalui kekayaan, semakin kaya. Istrinya soleh Pak Bu, kata istrinya, Pak mumpung kita kaya, bagaimana kalau sebagian harta yang kita miliki kita sedekahkan? Suaminya soleh lagi, setuju Ibu. Makanya si suami istri ini ketika beli pakaian baru, dia juga beli ya pakaian baru untuk orang miskin. Ketika beli sate, beli juga sate untuk orang miskin. Ketika beli sepatu baru, beli juga sepatu baru untuk orang miskin. Ketika istrinya beli tas baru, beli juga tas baru untuk orang miskin. Singkat cerita, waktu umur kayanya sudah habis. Dilaporkan oleh Nabi kepada Allah, ya Allah, umur si fulan kayanya sudah habis. Sekarang tinggal umur miskinnya. Kata Allah begini, beritahu wahai Muhammad kepada si fulan, karena dia waktu kaya selalu bersyukur dengan bersedekah, maka waktu umur miskinnya dihapus diganti kaya terus. Pernah baca surat Al-Munafikun ayat 10? Apa isinya? Rabbi laula akhartani ila azalin qarib
fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Keeng Pak, apa artinya? Ya Rob, ini kata mayat yang sudah meninggal nih. Ini mayat yang sudah meninggal ngomong sama Allah, ya Rob, hidupkan kami sedetik saja, sekejap saja kembali ke atas dunia. Fa asaddaqa, saya ingin jadi ahli sedekah. Wa akum minas sholihin, dan ingin bergaul dengan orang-orang soleh. Ari kamari keur hirup ka mana, mau motoran, mau mobilan, mani teu ngalieup-lieup ka tetangga, sedekah komo jajauhanan. Ari kamari ka mana aya ustad mere tausiah tara didengekeun, kabur we ka mana mendi. Ari tos maot kaduhung hayang jadi ahli sedekah dan ingin bergaul dengan orang-orang soleh. Kata Allah dijawab bahwa yauma yakunun nasu ashtatan liyurau a'malahum, aku akan bangkitkan penduduk kubur hanya satu kali. Kapan? Waktu kiamat, Pak. Jadi permohonan yang tadi dalam Al-Munafiqun itu dikabulkan ku Allah. Dikabulkannya dalam surat Al-Zalzalah nanti. Pada saat hari kiamat, semua penduduk kubur dibangkitkan, diharudangkeun deui Pak. Nuhun tuna papisah ge ngahiji deui, tulang papisah ngahariji deui. Untuk apa? Untuk menerima amal kita baik dan buruk, dan di situ dikelompokkan oleh Allah, walau karihal kafirun, kelompok orang kafir, walau karihal musyrikun, kelompoknya orang musyrik, walau karihal munafikun, kelompoknya orang munafik. Bangkit dari kubur sudah berkelompok-kelompok, Pak. Mukmin dan non mukmin akan terkelompokkan. Mumpung kita masih hidup, jangan pernah lupa bersodakoh. Kata Nabi, la tuki fala yuki alaik, jangan pernah tidak bersodakoh. Kalau engkau tidak pernah bersodakoh, menahan-nahan untuk sodakoh, aku tahan rezekimu. Nu hese rezeki teh introspeksi karena sodakoh tidak ada. Tapi kalau sodakoh juga niatnya harus ikhlas. Ulah masihan 1000 ka pengamen di lampu merah bari kuku lutus ibu. Laguna teu munah kudu 1000 deh, kudu mah 200 cenah teh lagu. Ngora keneh meni geus bara main. Ibu, dia ditakdirkan Allah walaupun kelihatannya muda dan sehat, rezekinya hanya dari situ, Bu. Beruntung ibu dan bapak diberi sehat, berada di atas mobil dan di AC di dalam mobilnya. Rezeki sudah diatur oleh Allah. Jangan pernah menghakimi rezeki orang. Apa yang kita berikan memang duit kita, bukan. Itu ada harta, di antaranya harta orang lain yang dititipkan ke kita. Kebetulan lewat lampu merah, lampunya merah, ada pengamen pengemis, rezeki orang lain itu harus sampai kepada orang lain. Disitulah barangkali Allah takdirkan, sok pasihkeun sing ikhlas. Ulah dina kaca teh. Punten. Receh seueur padahal isukna teh lalu teh duit. Tanu selimahnya jika sok kituan dah. Arek ge pengamen teh kieu mah. Punten jauh sana di mobil, punten. Jangan ya. Di dalam harta kita ada harta orang lain. Siapa orang lain? Fakir miskin. Mereka yang fakir ekonominya, mereka yang fakir pendidikannya, mereka yang fakir segala rupanya, dan miskin segala rupanya. Nah, siap ya sedekah, Bapak Ibu? Sedekah itu tidak mesti besar, yang penting gede tapi ikhlas. Daripada leutik murukusunu, so mendingan ageng tapi ikhlas. Kalau segala sesuatu walaupun kecil tapi dilakukan secara ikhlas dan istiqomah atau kontinu, maka diangkat derajatnya oleh Allah, itu bisa menjadi lahan masuk surganya Allah. Pernah dengar kisah Bilal? Bilal, tukang azan ketika zaman Nabi. Nabi diberitahu, Pak, Bu, oleh Allah, diperdengarkan suara terompah di dalam surga.
Ditanyakan oleh Nabi, terompah siapa ya Rob? Terompahnya Bilal. Tapi Bilal masih hidup, Rob. Tanyakan apa amalannya. Ditaros ku Nabi teh, Bilal, ta'ali, sini Bilal. Kamu kok sudah dicalonkan masuk surga? Punya amalan apa kamu itu? Nabi sampai nanya sama Bilal. Kata Bilal, tidak punya amalan apa-apa ya Rasul. Hanya saya bersyukur ketika setelah berwudu, kemudian rasa syukur saya praktekkan dengan sholat sunat syukril wudu. Ini bid'ah pertama, bid'ah hasanah ini. Nabi tidak mengajarkan syukril wudu, tapi apa yang dilakukan oleh Bilal diakomodir, disahkan oleh Nabi. Jadi kadang ulah sok ngabid'ahkeun baturnya, isuk ngabid'ahkeun batur, beurang ngabid'ahkeun batur, sore ngabid'ahkeun amalan batur. Erek iraha urang ibadah benerna. Mendingan tuh koruptor anu urang diudag-udag, nu mabok seueur keneh hayeun we ngabid'ahkeun batur. Urus saja ibadah kita, udah baik belum? Amalannya tidak seberapa Bilal ini, hanya sholat sunat syukril wudu. Tapi secara ikhlas dilakukan dengan kontinu atau istiqomah, maka Allah angkat derajatnya. Amalan yang kecil ini oleh Allah sudah berada di surga, calon surga Bilal. Kalau nanti kita melihat si bapak ieu teh ekonominya biasa-biasa saja, tapi kok ada di surga, mungkin dia punya amalan walaupun kecil tapi istiqomah. Siapa tahu dia rajin tahajudnya, istighfarnya istiqomah, bisa masuk surga. Si bapak ini kelihatannya kok orang biasa-biasa, tapi kok dicalonkan Allah masuk surga. Siapa tahu dia sering bersedekah walaupun sepeser dua peser, tapi secara ikhlas dan istiqomah terus kontinu. Tertarik tidak Bapak Ibu? Mari mulai sekarang. Kecil amalan kita tapi kontinu Pak. Sok Ibu gaduh amalan naon we? Sholawat terus kontinu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad terus kontinu. Sedang olahraga sholawatan di dalam hati saja terkena cocorowokan ya. Ada hari nuju jalan ge bisa disangki jalmi nu teu. Sedang bapak-bapak nyuci mobil, sok jangan kosong batin. Kalimat thayyibah banyak, mau tahlil, tahmid, takbir, silahkan. Sholawat juga boleh, jangan kosong Pak. Sedang nyetir jangan kosong Pak batin kita, sok baca sholawat. Ibu-ibu baca sholawat. Sedang masak silahkan, sambil nyicipin makanan baca sholawat ya. Jangan masak teh khusyuk masak batin kosong. Bapak ngelap mobil batin kosong. Sebab yang paling penting adalah qalbu. Betul. Ingat terus pada Allah. Kontinu, ikhlas, lakukan secara istiqomah. Insya Allah menurut kita amalan ini kecil, tapi di hadapan Allah derajatnya sangat tinggi. Dan insya Allah dimasukkannya ke dalam surga Jannatun Naim. Amin ya rabbal alamin. 2 menit deh. Kaburu tiis baso. Waktu kemarin kita selesai lebaran Idul Fitri, kita semua kan mudik ya Bu ya, yang punya kampung. Senang tidak mudik Ibu pulang kampung? Alhamdulillah. Kenapa senang? Pulang. Dulu waktu kita sekolah di SD, ada pelajaran yang oleh kita mungkin tidak suka karena sulit pelajarannya. Begitu kita masuk ke sekolah, kepala sekolah mengumumkan, anak-anak karena guru hari ini rapat, maka anak-anak boleh pulang. Senang tidak? Apanya yang senang? Pulang. Pulangnya ini yang senang. Sekarang kita ini hidup di dunia, sebentar lagi kita akan meninggalkan dunia menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pulang menghadap Allah, seneng tidak? Arinu ieu mah rada ragu-ragu jawabannya. Rek ngajawab seneng bisi ke sore. Ari teu ngajawab. Da 3 kali Allah atuh minimal mengingatkan kepada kita. Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun.
umur seseorang itu nggak bisa maju mundur, pasti mati. Yang kedua, kullu nafsin za'iqatul maut, nu ngarareng hap ieu teh pasti maut. Yang ketiga yang sering kita dengar, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Rata-rata ketika disuruh pulang menghadap Allah, alasannya ada dua rata-rata. Yang pertama, karena hubbud dunya wa karahiyatul akhirah. Terlalu cinta dunia, terlalu cinta anak cucu, istri, suami, cinta harta, cinta jabatan, cinta kekayaan, itu yang mengakibatkan berurat dan berakar. Ketika akan tiba waktunya berpisah, berat. Kalau saja cinta kepada dunia seperlunya dan cinta kepada Allah sepenuhnya, perpisahan menghadap Allah itu enak, Bu. Justru Abi mah berharap ketika kita dalam keadaan silaturahim, ketika Allah mengambil itu dalam keadaan husnul khotimah, Pak. Keur salat, keur maca Quran. Badai ayeuna aya nu maot, ayeuna beupeung silaturahim ya. Tadi hadis Nabi kan wayun pa'u anhu maitatus su'i, kan begitu. Jangan sampai kita mendapat kematian yang sia-sia. Pas palobah urang teh rajin ibadahnya punya, begitu keur nyarekan tatangga bari molotot kelepek. Rajin zikir teh, baca Quran, tausiah ikut, begitu keur naon teh? Nyanyi teh naon namina teh? Karaokean apa? Keur kikituan mau ya Allah ya Rabb. Itu kematian yang sia-sia. Makanya berharap Bapak dan Ibu kan sering berdoa, Allahumma inna nas'aluka husnul khotimah teh sanes didoakeun saatos maot keur hirupna minta ka Allah. Makanya apa cara dan jalannya? Sisa umur kita yang diberikan Allah, pergunakan di jalan Allah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ini nih, silaturahim.